Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, saudara-saudara yang mudah-mudahan sama-sama kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah. Malam hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkumpulan majelis ilmu, majelis baca Quran, majelis sholawat, majelis zikir. Mudah-mudahan amaliyah yang ada di dalam perkumpulan ini mendatangkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat, apapun hajat kita, apapun niat kita, dengan rahmatnya Allah mudah-mudahan semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita baca, yang kita amaliyahkan tersampaikan kepada Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan kemarin kita membahas tentang masalah syarat daripada kesahan daripada sholat. Iyalah. Ya, betul. Selesai kalau soal apa? Selesai apa ada? Ada yang mau ditanya? Kena bahasa. Oke. Jadi syarat sah salat tadi yang kemarin ulun bacakan itu ada 8. Yang pertama suci daripada 2 hadas, hadas kecil dan hadas besar. Kemudian yang kedua suci daripada najis, baik di pakaian maupun badan maupun tempat sholat. Kemudian yang ketiga satrul aurat, menutup aurat. Hati-hati sama lam yang pakai celana jeans atau celana chinos ya. Iya. Hah? Nah, chinos. Dalamannya kada pakai dalaman putih nang gini nah. Kada bedalaman, kada belapis. Nah, paling aman pakai ini. Pakai lapisan nih dah. Aman. Kalau nya pakai apa namanya? Celana, pakai celana jeans itu kan auratnya laki-laki dari pusar sampai lutut. Nah, takutnya ketika ruku itu belakangnya ini terbuka ataupun sujud terbuka, maka kelihatan auratnya. Maka tidak sah sholatnya. Jelas. Kemarin itu termasuk satrul aurat, menutup aurat itu termasuk syarat daripada kesahan sholat. Kemudian yang keempat istiqbalul kiblat, menghadap ke arah kiblat. Kemudian yang kelima dukhulul waqti, masuknya waktu sholat. Kemudian al-ilmu bi fardiyatiha. Kemudian yang keenam mengetahui dan meyakini dengan kefarduannya sholat. Kemudian yang ketujuh alla ya'taqida fardhan min furudiha sunnatan. Dia tidak mengiktikadkan yang wajib itu sebagai sunnah.
Misal takbiratul ihram, kan wajib takbiratul ihram kalimat la ilaha illallah tuh, lalu diyakininya bahwa itu adalah sunnah, maka kada sah. Jelas. Kemudian yang terakhir ijtinabul mubtilat, kemarin yang terakhir adalah menghindari hal-hal yang membatalkan daripada sholat. Salah satunya kemarin itu adalah takasak iwak daging di gigi. Lawan begaru behimat dia kada. Nah, itu melebihi daripada 3 gerakan besar, maka batal sholatnya, tidak sah. Jelas? Baik. Hari ini kita lanjutkan ke rukun-rukun sholat. Jadi di dalam sholat itu ada 3 komponen. Lah, ini harus tahu, kita harus bisa membedakan. Di dalam sholat kita itu ada 3 komponen. Yang pertama rukun ngarannya. Nah, ini yang perlu kita ketahui, mana-mana yang rukun ini. Kemudian yang kedua sunnah hayat ngarannya. Kemudian yang ketiga sunnah ab'ad. Nah, 3 hal ini di dalam sholat harus bisa kita beda-bedakan. Jelas? Jelas. Supaya apa? Supaya yang wajib tadi kita tidak meyakini bahwa itu adalah pekerjaan sunnah. Kalau pekerjaan sunnah lalu dia niatkan itu adalah wajib atau dia yakini wajib, itu tidak jadi masalah. Misal kunut wajib dirinya, padahal sunnah ab'ad. Sunat naik levelnya ke wajib, maka tidak jadi masalah. Tapi kalau wajib turun ke sunnah, ini jadi masalah. Jelas? Nah, jadi ingatkan kembali di dalam komponen sholat kita itu, nah kita berdiri lalu berniat usolli. Nah, di dalam semuanya itu sampai assalamualaikum warahmatullah itu ada 3 komponen. Yang pertama rukun, yang kedua sunnah hayat, yang ketiga sunnah ab'ad. Jelas? Kita membahas yang pertama dulu. Membahas komponen yang pertama di dalam sholat kita, yaitu adalah rukun. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus sholati sab'ata asyara. Rukun daripada sholat itu ada 17. Berapa? 17. Yang sembahyang subuh 17 rukunnya. Yang sembahyang zuhur 17 rukunnya. Nah, rukun-rukunnya tuh 17. Asar sama 17, maghrib sama 17, isya sama 17. Jangan berkurang, jangan berlebih. Nang pertama an-niyatu, nang pertama rukun daripada sholat adalah berniat. Nang mana niat itu? Niat itu letaknya di dalam hati. Adapun kalimat nang pian ucapkan usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbil kiblati adaan imaman, misalnya menjadi imam, atau makmuman misalnya, itu kalimat yang dia ucapkan itu sunnah, bukan wajib. Terus namanya nang lihat nang rukun tadi itu letaknya di dalam hati. Apabila pian sudah berucap, ini nang paling nyaman aja penjelasannya, nang paling nyaman aja, nang kira-kira akal kita nih mau menangkap. Bila pian melafalkan kalimat usolli fardhu subhi rakaata ini, berarti sudah menghadirkan niat di dalam hati. Dah, sampai situ aja. Kalau pembahasan niat itu mendalami dalam dan luas masalah niat tadi, itu memang ada babnya sendiri masalah niat tadi. Cuman amun didalami, kalau kita orang awam ini bisa tersungsang akal kita. Jadi nang enteng aja. Jadi ketika kita melafalkan usolli fardhu subhi atau usolli fardhu zuhri atau usolli fardhu asri, usolli fardhu maghribi, usolli fardhu isya'i,
itu membantu untuk menghadirkan niat di dalam hati. Hendak apa ya? Aku hendak bani anak hendak sembahyang apa ya? Maka biar mendengarnya tadi ulun ucap usalli pada subhi, jelas sudah sembahyang subuh, berarti ada nih niat tuh di dalam hatinya. Jelas. Jangan ragu-ragu masalah niatnya. Pokoknya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Aduh bujur kan tadi itu bujur kan bahasa. Allahu akbar pulang. Bujur kan tadi bahasa. Allahu akbar, sejam ada tuntung-tuntung sembahyang. Allahu akbar aja. Bila yang mengucap usalli itu berarti ada nih niat, ya sudah kok. Ini nang ringkas ya, ulama makan. Jelas. Jadi yang pertama rukun daripada sholat adalah nih niat. Berapa rukun tadi berapa? 17. Berapa lagi? 16 lagi. Kemudian yang kedua takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram? Takbiratul ihram itu adalah kalimat atau lafaz Allahu Akbar di pertama kali ketika kita sholat. Berdiri dulu kita ya ada. Lalu berniat usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati, adaan imaman misalnya jadi imam, adaan makmuman misalnya, atau kada imaman kada makmuman, adaan lillahi ta'ala. Itu rukun tadi tuh, nang di dalam hati itu rukun. Allahu Akbar. Nah kalimat Allahu Akbar nang pertama kali itu adalah kalimat takbiratul ihram. Itu hukumnya wajib atau rukun. Jelas. Adapun angkat tangannya tadi itu sunnah hayat. Kita tuh pembahasannya. Nama enam kalimat Allahu Akbar pertama kali itu takbiratul ihram itu rukun. Artinya wajib diucapkan bagi orang nang punya suara yang tidak bisu. Allahu Akbar. Nah, di dalam kalimat Allahu Akbar itulah kita menghadirkan niat aku sembahyang zuhur karena Allah Ta'ala. Aku sembahyang fardu zuhur karena Allah Ta'ala. Aku sembahyang fardu zuhur makmum karena Allah Ta'ala. Di dalam kalimat Allahu Akbar itu kita berniat bujur-bujur, artinya kita sadari ini nah. Kita sadari bahwa kita ini sembahyang zuhur. Jelas. Berapa sudah rukunnya? 2. Nang ketiga. Al-qiyamu 'alal qadiri fil fardi. Nang ketiga daripada rukun salat adalah berdiri bagi orang nang mampu. Amun orang nang tangan asam urat lain kisah. Bahaya. Oke. Ada kawas ini melipat atau batis ya kada? Atau sakit mana batis ya sudah berduduk nang kayak apa kawanya nang kayak apa bisanya. Tapi kalau untuk orang nang mampu wajib berdiri. Jelas. Datang ke masjid. Wudu sudah datang ke masjid. Lalu kita berniat bismillahirrahmanirrahim usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati dan makmuman lillahi ta'ala. Berdiri kita nih. Nah, ketika di awal-awal ini kita melaksanakan 3 rukun sekaligus. 1 berniat, 2 kalimat Allahu Akbar, 3 berdiri. Sekaligus 3 rukun kita laksanakan. Aduh Pak Ustaz, amonnya sidin garing tapi sembahyang ya sudah. Bagaimana keadaannya dia bisa sholat? Terbantai di rumah sakit,
Lalu wudu di atas kasur aja, sedikit aja pakai baju wudu, nak kawa wudu. Sembahyang kayak apa ya sudah sembahyang berduduk kalau yang bisa. Kalau kada bisa ya sudah sembahyang berbaring. Amun kada bisa juga beratahan stroke, tinggal ke mata aja kelap kelip. Ya sudah pakai isyarat mata. Kalau sudah kada bisa, ya sholat berarti. Berarti disolati berarti. Kalau tak mampu berdiri, duduk. Tak mampu duduk, berbaring. Berbaring tak mampu, semuanya stroke, tinggal mata aja lagi, ya sudah pakai isya. Kalau sudah tidak mampu semuanya, berarti disolatkan. Ya kenapa? Adalah di hati piantu. Di hati kita nih, ketika mendengar disolatkan, adalah rasa takut dalam hati kita. Takutan kita. Iya. Berarti ada iman berarti itu. Merinding awak. Siapa anak pedulung ini main mamiakan. Sabar dulu. Sabar kan. Yang menolong kapling kan di di belakang masjid. Ya Allah, ada yang merasa ngeri kita disolatkan. Artinya sebelum kita disolatkan, ayo solatkan diri kita nih dahulu. Tunaikan solat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun kita ini sibuknya solat, bagaimanapun keadaan kita solat. Ulun di rumah sakit waktu itu, ambilkan jelon botol. Jadi mau botol, mana botol? Dadah, pinjam mana Mas Ari? Nah, sebutingin apa nih? Ulun tusuk, sok disebuting ini, buduk. Aduh, sanang budu nang pakai gayung lalu. Artinya nah, sekira nih basah aja nih nah, sakali aja artinya nih budu nah, muha nah, sekali habis itu nah, dia tuh nah sekali habis itu nah, sekali aja sampai 3 kali habis basah harus hilang murang air. Sekali aja nah sekali tinggal sekali kaki sekali dah kemana kiblat ke sana umpamanya ya sudah barang kiblat permisi ulun lah. Tolong saya ini apalagi ini serba salah aja para ustadznya. Lalu Bismillahirrahmanirrahim. Ya kada usolli fardhu zuhri 4 rakaat mustaqbil qiblat dan nilai ta'ala. Kawaknya nang ini nah. Kawaknya bersila kayak ini ya sudah Allahu Akbar. Baca Fatihah. Baca surah. Allahu Akbar ruku'. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Tunduk kanan sikit. Ini sujud nih. Sujud. Allahu Akbar. Rabbi firli. Allahu Akbar sujud. Allahu Akbar. Berapa rakaat? 4 rakaat misalnya. Ya seperti zuhur 4 rakaat sampai salah. Artinya semampu kita, bagaimana kita mampu kerjakan. Jelas. Terus kan? Terus kan? Berapa sudah tadi? 3 ya lah. Nah. 14 lagi guru. Lili mah putingnya dah dulu. Masuk paro aja suara nah. Jadi yang pertama niat.
Yang kedua membaca kalimat takbiratul ihram atau kalimat Allahu Akbar. Kemudian Berdiri. yang ketiga berdiri jikalau mampu. Yang keempat qiraatul Fatihah, membaca surah Al-Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, dan kalimat bismillahirrahmanirrahim di dalam mazhab Imam Syafi'i itu termasuk daripada surah Al-Fatihah. Ustaz, doa iftitah itu mah kan imbah takbir dong lo. Allahu Akbar. Lalu baca apa biasanya? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Itu apa hukumnya? Itu sunnah hayat hukumnya. Kita bahas. Jelas. Lalu setelah itu, setelah habis doa iftitah, disunahkan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, setelah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu kita kembali mengerjakan rukun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, bacaan Fatihah itu natu rukun wajib lah, itu hukumnya wajib ataupun rukun. Artinya misal kita sembahyang sendiri, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, sudah membaca Bismillah, tadi ingat aku baca doa iftitah, tidak perlu pian kembali lagi ke iftitah. Jelas. Kenapa? Karena sudah masuk kepada pengerjaan yang wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat doa iftitah. Allahu akbar kabira. Maka sudah biasa belajar lalu satu maidi ini. Nah, jangan dikembalikan. Tahu pian ini batal. Jelas. Kenapa? Karena melakukan sesuatu yang haram. Mengerjakan yang sunnah, meninggalkan yang wajib, yang sudah wajib ditinggalkan, lalu mengerjakan yang sunnah bahwa haramun, maka itu hukumnya haram. Ketika di dalam sholat mengerjakan sesuatu yang haram, maka batal sholat. Jelas. Baik. Nah, Fatihah ini kita ada babnya sorangan. Ya, jadi kita belajar kita Fatihah nih. Nang bujur-bujur Fatihah nih nah. Bujur-bujur kita baca bujur-bujur. Karena kita kita baca kena. Kemudian nang kelima, daripada rukun salat nang kelima ar-ruku'u, yaitu ruku. Batasan ruku adalah sampainya tangan ke lutut. Misal nah, jangan ke sini, yuk ke sini. Amannya ada satu. Ini kan lutut nah. Ini lutut nah. Ini lutut nih. Nah, lalu ini tangannya. Nah, sampai gini nah. Ini ruku sudah ngarannya. Cuman yang lebih abdol itu, nah, yang lebih abdol. Jelas. Tangannya nah kayak pusat, tangannya nah. Direnggangakan. Nah kayak ini. Ini ke sini, ke arah kiblat nah, ke situ, ke arah kiblat.
Jangan gini. Apalagi nanti ini. Ini bujuk-bujuk sesat mengenai. Oh, siapa belajar begitu? Jelas? Jelas? Ini sampaikan lawan istri pian, lawan anak-anak pian. Insyaallah selanjutnya kita sambung di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita bersama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, sakit diangkat penyakitnya oleh Allah. Yang punya hajat, mudah-mudahan hajatnya semuanya dikabul oleh Allah. Yang punya urusan sulit, mudah-mudahan dimudahkan urusannya oleh Allah. Yang punya rezeki surut, mudah-mudahan ditambahkan rezeki yang halal, yang barokah, yang wasi'ah, yang dapat mendamaikan rumah tangganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita mengaku banyak dosa kepada Allah, banyak dosa kepada Rasulullah, banyak dosa kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Banyak dosa kepada suami, banyak dosa kepada istri, banyak dosa kepada anak, banyak dosa kepada kerabat, jiran, tetangga, saudara. Mudah-mudahan dengan majelis ini Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dikuatkan iman, dikuatkan Islam, diberikan taufik dan hidayah untuk selalu berbuat taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan adik daripada Pak RT yang bernama Muhammad Abdul Ghafur. Mudah-mudahan kalau memang punya umur panjang, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau memang umurnya memang sudah sampai, mudah-mudahan dimudahkan untuk sakaratul mautnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Ala hadini ya punyatin salihah bisirril Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an tusibana ala qiraatina hadhihi wa ghayriha tawban jazilu ajran minka 'azima wa an tataqabbalaha minna bi fadlika wa ihsanika qabulan hasanan jamilan jalila wa nas'aluka Allahumma an taj'alaha minna hadiyatan tusilu ila hadrati sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwahi abai wa ikhwan min anbiya'il mursalin sallallahu alaihi wa ala ajma'in wa ala كل واصحاب القرابة والتابعين وتابعي التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين مقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء المفسرين والسادة الصوفية المحققين ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخوات المنتسبين إلينا وخصوصا إلى أرواح Bapak Sarip Sanimin wa Ibu Arti wa Bapak Imam Syafi'i wa Ibu Endang. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al quburahum rawdah min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufra min hufarin niran. Allahumma in kanu muhsinina fazid bi ihsanihim wa in kanu musii'ina faghfir lahum wa tajawaz sayyi'atihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal hadha du'a innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah, al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah, al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah, al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah, al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah, kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah, al-aman min zawali
الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Al-Fakir minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha. Apabila ada salah kata tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam